Choyenfa, saudara di depan. Karena kacamata saya rusak, gitu. Jadi ganti kaca perlu di bingkainya. Saya punya yang besi, yang putih, cuman berat, saudara. Kalau berat karena hidung saya kurang mancung, bukan pesek, saudara. Kurang mancung. Jadi turun terus, nanti begini-begini melulu. Dan ada teman yang ngitungin saya berapa kali lu begini katanya, lagi khotbah. Jadi saya pakai yang ini biasa bakal nyetir kalau siang sedikit gelap, jadi saudara nggak lihat saya lagi lihat kemana. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, minggu depan jangan lupa kita ada ibadah Jumat Agung. Jam berapa, saudara? Jam 9 pagi. Siapkan hati kita akan mengingat bagaimana Tuhan Yesus itu menderita karena dosa-dosa kita. Dia harus menanggung setiap kesalahan kita. Oleh karena itu kita percaya kalau tadi kita nyanyikan pujian itu, ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Karena dia sudah menjadi juru selamat kita. Katakan amin, saudara. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 23. Mazmur yang paling terkenal, saudara. Saya ambil firman ini karena tadi saya katakan dalam waktu, tolong kecil dikit monitornya, dikit aja. Dalam waktu 1 minggu ini, ya lagu tadi itu berbicara sering di telinga di hati saya nyanyikan, saya sering-sering nyanyikan pada saat teduh, saudara. Karena Tuhan ingin kita tahu bahwa Tuhan itu dia adalah juru selamat. Bukan hanya menyelamatkan, tetapi dia juga Bapa yang baik. Bukan hanya Bapa, dia memberitahu semua yang dia ketahui. Dia juga menjadi sahabat kita. Nah, Mazmur 23 ini menggambarkan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Perikopnya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan gembalaku yang, katakan amin. Saudara, Tuhan bukan hanya gembala, tapi gembalaku yang baik. Kalau saudara ada dalam keadaan tidak baik, Tuhan tetap baik apa tidak? Tetap baik. Nah, itu yang kita ingin taruh dalam pikiran kita, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Nggak peduli keadaan saudara seperti apa, baik atau tidak baik, tapi Tuhan tetap baik. Ya. Kita baca bersama-sama Mazmur 23. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Judulnya Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Kita mulai baca kata Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ketika dia sudah menjadi raja, saudara. Saudara, pengalaman hidup Daud itu luar biasa, kalau mau saya katakan. Ya. Dia seorang gembala domba yang boleh dikata tidak terlalu dipercaya oleh orang tuanya. Dia termasuk anak yang disingkirkan oleh orang tuanya. Ya. Dipercayakan gembala domba cuma 2-3 ekor. Orang tuanya tahu betapa baiknya waktu Daud menggembalakan domba. Sehingga tidak ada satu domba pun yang cedera karena serigala atau singa. Daud lawan singa itu kalau dia mau mengambil domba-dombanya. Saudara, orang tuanya tahu bahwa Daud punya kemampuan seperti itu. Tapi Daud tidak dipercaya, saudara. Ya. Kemudian Daud disuruh nganter ke peperangan kepada saudara-saudaranya, saudara. Makanan. Dia nggak disuruh ikut perang. Tapi dia suka perang, saudara. Dia suka bertanding gitu, saudara. Ya.
Setelah dia diurapi jadi raja, saudara. Dia nggak ngerti, dia seperti biasa-biasa aja hidupnya, kemudian dia masuk di dalam kancah peperangan, ngasih makanan, dan kita tahu dia ngelawan Goliat. Ya. Orang yang ditakuti oleh bangsa Israel, termasuk Raja Saul, dia menang, saudara. Dia diangkat jadi menantu raja. Dia tinggal di istana, saudara. Tapi setelah di istana, justru tanpa tahu dia, mertuanya sendiri iri hati sama dia. Dia diuber-uber, dia mau dibunuh, saudara, oleh mertuanya sendiri. Saudara, Mazmur 23 tadi, saya senang judulnya itu adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Saudara. Daud selama hidupnya, dia tidak pernah berkata Tuhan tidak baik, saudara. Kalau saudara lihat hidup Daud ini digambarkan dalam Mazmur ini yang dibagi menjadi dua keadaan, saudara. Saya katakan scene satu, ya. Istilahnya yang keadaan pertama itu ayat 2 sampai dengan ayat 3, saudara. Keadaan di mana Daud berkata dia ada di rumput yang hijau. Dia ada di air yang tenang. Dia ada di jalan yang benar. Saudara mau ikut Tuhan ada di rumput yang hijau, air yang tenang, jalan yang benar? Mau. Keadaan pertama pasti semua orang mendambakan rumput hijau, air tenang, jalan yang benar. Ya. Tetapi saudara, dalam Mazmur yang sama, keadaan berubah 180 derajat ketika berada di ayat 4. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya tanya lagi, saudara mau ikut Tuhan kalau ada di lembah kekelaman? Enggak berani amin pasti kan? Kalau rumput hijau mau, air tenang mau kan? Jalan yang benar mau, tapi dalam lembah kekelaman mau enggak? Saudara, Mazmur ini mengungkapkan dua perkara, dua keadaan yang berbeda, saudara. Yang satu rumput hijau, yang satu padang gurun gersang, saudara. Tetapi saudara, yang luar biasa, Daud tetap berkata, apapun keadaan hidupnya, dia tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Amin, saudara. Nah, ini yang kita mau lihat. Gaya hidupnya Daud yang juga menjadi gaya hidup kita. Saudara, ketika saudara dan saya ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kalau engkau ikut aku, maka engkau akan selalu berada di rumput yang hijau. Engkau akan selalu berada di air yang tenang. Enggak ada, saudara. Ya. Kata selalu itu enggak ada. Ya. Sangat mungkin kita ada di rumput yang hijau tiba-tiba menjadi padang gurun yang gersang. Sangat mungkin air yang tenang bisa menjadi badai yang bergelora, saudara. Sangat mungkin kalau ketika lagi berbaring nikmat, tiba-tiba jadi berbaring sakit, saudara. Sangat mungkin jiwa yang segar bisa menjadi jiwa yang merintih. Dan sangat mungkin, saudara, jalan yang rata bisa jadi lembah kekelaman. Hidup manusia enggak ada jaminan bahwa akan selamanya stabil. Amin atau amin, saudara? Ya, itu kita kenyataan. Enggak usah firman Tuhan pun itu kenyataan. Bahwa hidup manusia tidak akan pernah stabil. Tetapi saya mau kasih tahu saudara pagi ini. Yang stabil hanya Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Di tempat manapun, dalam keadaan bagaimanapun, pada saat kapanpun saudara, Tuhan tetap sama. Dia tetap maha kuasa. Dia tetap maha tahu, dia tetap maha kudus, dia tetap maha hadir, dia tetap maha kasih, dia tetap maha baik. Dan dia tetap penguasa segala-galanya di alam semesta ini. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Saudara, jadi saya mau simpulkan, kalau hidup manusia tidak stabil, bisa berubah-berubah keadaan yang kita alami, saudara. Mungkin pada waktu pertama menikah begitu indah. Tetapi hari-hari ini mungkin saudara mengalami perselisihan, percekcokan, tawar hati dan sebagainya. Mungkin pada waktu saudara bekerja begitu berpotensi, punya prospek yang begitu baik. Tapi hari ini kelihatannya penghasilan saudara menurun.
Mungkin pada waktu saudara masih muda begitu sehat, tetapi hari ini mungkin saudara sakit. Tapi dengar baik saudara, apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus tidak berubah. Amin saudara. Dia tetap menjadi gembala yang baik. Saudara, kalau kita lihat lebih dalam Mazmur ini saudara, Tuhan itu punya cara dalam berbagai keadaan untuk menolong kita. Makanya lagu itu saya suka tuh. Kau selalu punya cara untuk menolongku, ya kan? Kau selalu punya jalan keajaibanmu, ya kan? Saudara, di dalam hal ini Daud pun merasakan satu penyertaan atau suatu kehadiran Tuhan yang berbeda di dalam dua keadaan, saudara. Kalau saudara lihat di dalam ayat 2, di situ ada kata kerja ya yang dilakukan Tuhan untuk Daud, saudara. Ada kata kerja membaringkan. Ada kata kerja di situ membimbing. Ada kata kerja di situ menyegarkan. Ada kata kerja menuntun. Betul saudara? Jadi ketika Daud berada di dalam rumput yang hijau, air yang tenang, Tuhan menyertainya. Dalam penyertaan dikatakan membaringkan, membimbing, menyegarkan, dan menuntun. Tetapi saudara, apakah Tuhan hilang ketika Daud berada dalam lembah kekelaman? Ternyata tidak saudara. Ayat 4 dan ayat 5, itu keadaan yang 180 derajat berubah dari ayat 2 dan ayat 3 saudara. Ayat 2 dan 3 rumput hijau. Tapi ayat 4 dan 5 lembah kekelaman. Nah kita lihat saudara, apa yang Tuhan lakukan di dalam lembah kekelaman. Saudara akan menemukan di situ kata kerja menyertai, menghibur, ya, melindungi, dan mengurapi. Kata kerja yang 180 derajat juga berbeda. Jadi saudara, saya mau beritahu pada saudara, Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara dalam keadaan apapun. Amin. Dia tidak pernah habis akal. Pertolongannya tidak pernah sama. Kita nggak bisa merumuskan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan pertolongannya waktu dulu saya sakit misalnya, saya sembuh karena ini caranya yang Tuhan lakukan. Tapi kali ini ketika sakit mungkin caranya berbeda. Enggak tentu sama. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat selama pelayanannya di muka bumi ini, banyak sekali mujizatnya berbeda-beda. Orang yang sama-sama buta, yang satu cuma ngomong lagi saja. Yang satu harus diolesi ludah campur tanah, saudara. Jadi Tuhan mau kasih tahu kepada kita bahwa Dia sangat ajaib untuk saudara dan saya. Pertolongannya saudara nggak perlu reka-reka. Saudara hanya percaya saja bahwa Dia gembala yang baik. Katakan amin saudara. Ya. Saudara ini penting sekali. Ya. Jadi Tuhan bisa menggembalakan kita sesuai keadaan kita saudara. Kalau saudara berada di rumput yang hijau, di air yang tenang, ada di jalan yang benar, Tuhan gak perlu melakukan yang namanya penyertaan atau perlindungan atau penghiburan, betul? Saudara akan berkata, Tuhan saya gak perlu dihibur. Rumput yang hijau sudah menjadi hiburan saya, betul? Air yang tenang sudah menjadi hiburan saya. Tapi Tuhan tahu kita perlu bimbingan. Tuhan tahu bahwa kita perlu disegarkan terus saudara. Tuhan tahu bahwa Dia perlu menuntun kita. Ya. Kita gak perlu disertai dilindungi, tapi kita perlu dituntun. Kita perlu disegarkan setiap saat. Tapi saudara, ketika kita berada di dalam mara bahaya, di dalam keadaan sakit, kesukaran, apapun yang saudara alami, Tuhan tidak berkata, aku bimbing engkau, aku tuntun engkau. Itu berarti kita sedang berkata bahwa Tuhanlah yang membawa saya nih ke tempat ini. Tuhanlah yang membawa saya ke dalam kesukaran. Enggak saudara. Ketika keadaan sukar, ya, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku, katanya Daud.
Tuhan menghibur kita, saudara. Katakan amin, saudara. Ya. Jadi cara-cara Tuhan dalam menolong kita nggak usah direka-reka, saudara. Tuhan tahu cara yang pas untuk tolong saudara dan saya. Nah, hari ini saya kepingin semua kita memperbaiki mindset kita, saudara. Kalau tadi kita baca Mazmur Daud, saudara, bahwa keadaan yang dialami Daud berubah 180 derajat. Di dalam mindset Daud ada satu hal, bahwa sekalipun keadaan berubah, Tuhan saya tidak pernah berubah. Katakan amin. Itu yang Daud pegang, saudara. Nah, saudara, banyak daripada kita berpikir bahwa Tuhan itu sesuai dengan keadaan kita. Ketika kita lagi baik, ketika kita lagi diberkati, ketika kita lagi aman, lagi sukacita, lagi bahagia, Tuhan baik, betul. Ya kan? Tapi ketika kita lagi susah, kita lagi menderita, kita lagi dalam mara bahaya, kita lagi dikejar-kejar orang, kita berkata, Tuhan, Engkau peduli gak sih sama saya? Sering begitu ya. Ya, makanya lagu tadi tuh saya juga gak ngerti. Bukan mesti, artinya untuk menyampaikan khotbah seperti Mazmur 23 ini, saya sendiri gak terlalu biasa gitu maksudnya. Ya, saya udah tahu Tuhan Maha Penolong. Tapi ini perlu tekankan gitu. Melalui lagu itu tadi dikatakan bahwa Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kata-kata itu kuat banget. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Dan saya mau katakan sama saudara pada pagi hari ini, Tuhan sangat peduli dengan hidup saudara. Amin, saudara ya. Sangat peduli. Jadi kalau keadaan berubah, kita perlu ngerti Tuhan tidak pernah berubah. Bukan keadaan berubah, Tuhan lantas jadi berubah. Kalau keadaan saya baik, keadaan saya diberkati, maka kita dapat berkata, saya oke dengan Tuhan. Tapi kalau keadaan kita buruk, keadaan kita susah, maka kita katakan, ada salah apa ya Tuhan? Bukan gak boleh koreksi diri, itu bagus saudara. Ya. Apakah saya kurang doa Tuhan? Apakah saya kurang iman Tuhan? Apakah saya kurang memberi persembahan? Dan terlebih lagi, pikiran-pikiran seperti ini dapat masuk ke jemaat karena penghakiman. Makanya kurang doa sih, makanya kurang iman sih, makanya kurang kasih persembahan sih. Nah, saya sering katakan di tempatnya, saya belajar untuk tidak menghakimi jemaat dan diri saya. Kadang-kadang Daud salah apa sama Tuhan? Dia lagi menang lawan Goliat, dia diangkat jadi menantu raja, dia lagi enak-enak tinggal di istana. Kok tiba-tiba yang namanya Saul bisa iri hati? Nggak salah apa-apa loh di sama Tuhan. Tapi keadaan tiba-tiba berubah 180 derajat dan dia dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri. Saudara, kalau kita sering berpikir seperti itu bahwa kalau saya lagi buruk berarti saya ada problem dengan Tuhan nih. Mungkin saya mesti lebih banyak doa. Mungkin saya perlu lebih banyak baca Alkitab, itu memang harus saudara ya. Mungkin saya perlu lebih banyak memberi persembahan. Tujuannya saudara bertobat bukan untuk mengasihi Tuhan, tapi untuk balik ke dalam keadaan yang baik. Sepertinya ada jalan keluar. Jadi kalau orang, kenapa kamu, wah kami lagi mengalami rumah tangga yang berantakan, aduh kami lagi bangkrut, aduh kami lagi gak punya kerjaan, aduh lagi sakit. Oh gampang, ya kan? Kalau tadi rumusnya seperti itu, saya baik, berarti saya oke dengan Tuhan. Saya tidak baik, ada something wrong dengan Tuhan. Berarti kalau something wrong itu diperbaiki, maka keadaan saya menjadi baik lagi. Makanya banyak saudara, iya kalau gitu saya doa deh. Oh gitu saya mau baca Alkitab lebih banyak lagi deh. Saya mau memberi persembahan lebih baik. Tujuannya bukan mengasihi Tuhan, tapi supaya balik ke dalam keadaan yang baik. Amin saudara. Ya. Saudara mesti ngerti ini. Ya. Ikut Tuhan, kayak naik roller coaster. Ya. Tapi belum tentu keadaan itu Tuhan yang bikin, belum tentu. Bisa juga keadaan itu karena dunia yang jahat ini.
Bisa juga keadaan itu karena ada orang berbuat jahat kepada kita. Bisa juga kadang-kadang itu karena kesalahan kita, bisa saudara. Tapi bagi Tuhan, yang penting kita perlu tahu bahwa apapun keadaan kita, Dia tetap gembala yang baik. Katakan amin, saudara. Kita sering salah artikan karena mindsetnya itu adalah hidup dengan orientasi keadaan baik. Ikut Tuhan pasti diberkati, ikut Tuhan pasti segar bugar, ikut Tuhan pasti aman, pasti bahagia, pasti sukacita dan sebagainya. Sehingga ketika keadaan itu tidak sesuai dengan harapan kita berkata, apa yang salah ya? Enggak ada yang salah, saudara. Yang salah cara kita berpikir. Saudara, ada firman Tuhan yang berbunyi gini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Seperti dapat backingan. Siapa aja dilawan, saudara. Jangan berani-berani sama gua, di belakang gua ada Allah. Nah, ya kan? Jadi salah mindsetnya. Karena apa? Keadaan baik. Saya pemenang. Ya. Dia nggak pikir lagi dia dalam keadaan salah apa tidak. Pokoknya saya pemenang aja. Karena Allah berada di pihak saya. Pengertiannya tentang Allah, pengertiannya tentang kebenaran belum cukup. Tapi dia sudah mendeklarasikan pemenang. Karena tadi Allah di pihak saya. Siapa yang dapat lawan saya. Ya. Saudara, oleh karena itu saudara, ketika jemaat diminta, ayo dong bersaksi. Aduh Pak, apa yang mau disaksiin? Saya nggak ada sesuatu yang mujizat. Sakit saya belum sembuh loh Pak. Saya masih nganggur. Keluarga saya masih berantakan Pak. Suami saya belum bertobat, istri saya belum bertobat, anak saya masih nakal. Pekerjaan saya masih itu juga. Sepertinya kalau keadaan begitu aja, saudara nggak perlu bersaksi. Artinya saudara mau katakan kepada diri saudara, nggak ada sesuatu yang baik yang Tuhan buat dalam hidup kita. Sehingga nggak ada yang perlu disaksikan. Ya. Singkat cerita, di sini ada Ibu AN ya, jemaat. Waktu di Menara Doa dia bersaksi. Kesaksiannya kalau dilihat diukur dari kata mujizat, hebat, nggak ada memang. Tapi ada satu yang saya tangkap ketika dia bersaksi bahwa dari keluarga suaminya ada yang mengucilkan dia. Tetapi ketika dalam keluarga itu mengalami kedukaan, ada yang meninggal, dia tetap datang. Saudara, saudara apa yang mesti disaksikan hal ini? Kalau lihat begitu apa? Nggak ada spesial kan? Tapi saya mau katakan saudara, Tuhan itu menyertai dia sehingga bisa menjaga hatinya, bisa tetap menerima. Sekalipun orang itu pernah menyakiti. Itu kesaksian yang luar biasa, saudara. Iya kan? Bukan mujizat, tapi kekuatan Tuhan. Saudara mungkin masih sakit. Saudara bisa datang ke gereja. Saudara bersuka cita. Saudara bekerja. Saudara melayani seperti biasa. Itu kesaksian yang luar biasa, saudara. Kawan saya itu, dia seorang pendeta, saudara. Dia nulis buku. Kalau saya baca bukunya, semua saya baca. Saudara, kalau saya baca bukunya itu nggak ada yang namanya unsur Tuhan membuat mujizat di situ. Tuhan yang dahsyat, kanker sembuh, ya kan? Nggak dapat kerjaan tiba-tiba diberkati Tuhan, jadi pengusaha hebat misalnya. Nggak ada yang begitu, saudara. Semuanya rata-rata penderitaan. Ujungnya mati, saudara. Menderita mati, saudara. Saya bilang, kamu tuh bikin buku ini kayaknya nggak menguatkan kita deh. Saya kok protes lah istilahnya gitu. Mana unsur mujizatnya nggak ada. Dia bilang begini, Yupo. Di dunia ini persentasi orang yang mengalami mujizat, orang Kristen ikut Tuhan, anak Tuhan sungguh-sungguh yang mengalami mujizat dengan yang tidak mengalami mujizat yang spektakuler, itu banyakan yang tidak mengalami mujizat spektakuler. Saya mesti kasih tahu ini
sebagai informasi yang benar memang. Ya kan? Banyak anak Tuhan. Tapi saudara, kalau saya cuma nulis buku mengenai mujizat, itu ada porsinya gitu ya. Itu biar hamba Tuhan yang ada porsinya. Bukan salah, itu sangat benar. Porsi saya menguatkan mereka-mereka yang tidak menerima mujizat spektakuler. Tapi tetap bisa bertahan hidup, tetap bisa setia sama Tuhan. Amin saudara. Itu kekuatan. Ya, itu kekuatan saudara. Kita lihat kembali Mazmur 23 ini. Ya. Di dalam ayat pertama dikatakan Tuhan adalah apa saudara? Gembalaku. Katakan gembalaku. Ya. Kalau saya jadi orang yang berkuasa, saya nggak mau saudara dijadiin gembala saudara. Terus terang nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Gembala itu harus, gembala dalam arti ini, itu harus menjaga domba-domba, maaf, yang tanda kutip bodoh. Nggak ngerti apa-apa. Capek loh saudara. Benar. Tapi Tuhan kok mau ya menjadikan dirinya gembala saudara dan saya. Saudara coba di multimedia saya minta Yesaya 40 ayat 11. Coba kita lihat. Ini bukan kata Daud, bukan bisa-bisaan Daud. Yesaya 40 ayat 11. Ya, kita baca sama-sama yuk. Apa itu? Yap. 1, 2, 3. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan apa saudara yang terakhir? Hati-hati. Saya sih sebetulnya salah ya, cuma jabatannya gembala jemaat Mangga 2. Itu kata gembala sebetulnya ya kakak tahu mungkin dari GBI. Sebetulnya kalau di apa namanya di Alkitab bukan gembala, penilik jemaat. Karena kalau gembala kayak tadi itu tuh nggak gampang nih saudara untuk bisa jadi seperti ini. Saya aja yang masih orang biasa nggak bisa nempatin diri seperti Tuhan yang luar biasa itu loh saudara. Ya, sampai mau menggembalakan kawanan domba ternaknya, menghimpun, memangku, menuntun dengan hati-hati. Saudara, Tuhan menyamakan diri sebagai seorang gembala. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu memang betul-betul gembala saudara dan saya yang sangat baik. Yang percaya katakan amin. Ini mesti kita pegang baik-baik saudara. Di hati Tuhan, di pikiran Tuhan, tidak ada satupun niat untuk berbuat curang, berbuat jahat, berbuat saudara supaya menderita. Katakan amin. Tidak ada. Ya. Saudara, bukan hanya dalam Yesaya Tuhan ngomong kepada Nabi Yesaya, tapi Yesus Kristus dalam Yohanes 10 dia berkata, akulah gembala domba-domba. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Tuhan Yesus ngomong gitu. Makanya Daud itu merefleksikan sebetulnya apa yang Tuhan Yesus akan katakan 2000 tahun kemudian. Tuhan gembala yang baik. Ya. Saudara, bukan hanya gembala yang baik, perlu dicatat baik-baik, Tuhan juga gembala segala keadaan. Katakan amin. Tuhan bukan hanya gembala pada saat saudara di air yang tenang, di rumput yang hijau. Tapi Tuhan juga gembala pada saat saudara berada dalam lembah kekelaman. Pada saat saudara berada berhadapan dengan musuh-musuh saudara. Daud berkata, engkau menyediakan hidangan di hadapan musuh-musuhku.
Saudara, kalau Tuhan cuma gembala di air yang tenang, maka kita perlu Tuhan lagi untuk menggembalakan kita pada saat kita di depan musuh. Kita perlu Tuhan lagi pada saat kita berada dalam lembah kekelaman. Akhirnya sama kayak dewa-dewa. Ada dewa yang khusus di dapur, ada dewa yang khusus air, ada dewa yang khusus pertanian, karena dewanya gak maha kuasa. Spesialis cuman. Tapi Tuhan kita seperti dokter umum, penyakit apapun bisa, saudara. Amin, saudara. Mau lembah kekelaman, mau rumput hijau, tetap satu. Ya. Satu dan untuk semua. One for all gitu. Ya. One stop shopping, ya, saudara. One stop believing maksudnya. Ya. Percaya satu aja. Saudara, kalau saudara mindset pertamanya Tuhan adalah gembalaku, maka yang kedua dikatakan takkan kekurangan aku. Ini yang Daud katakan ini benar sekali, saudara. Kalau Tuhan kita jadikan gembala, kita tidak akan pernah kekurangan. Kalau ngomong kekurangan jangan selalu dikoneksikan dengan berkat, dengan uang, dengan materi. Tapi dalam segala hal kehidupan kita, yang percaya katakan amin, saudara. Jadi pertama kita mesti tahu Tuhan itu gembala yang baik. Dia bersedia jadi gembala, saudara. Saya ini jabatannya memang gembala. Tahu betapa sulitnya gitu loh, saudara. Memelihara jemaat, ya ngunjungin, kasih nasihat. Betapa sulitnya, saudara. Benar. Lah Tuhan jadi gembala dari sekian miliar orang yang di dunia ini yang percaya kepada dia, saudara. Dan satu persatu dia bisa treat, saudara, berbeda. Luar biasa itu. Dan yang lebih hebat lagi, kasihnya Tuhan itu kasih tidak bersyarat. Agape. Mungkin saya, kasih kan pertama eros, nafsu. Kedua phileo, sesama. Mungkin batasnya masih sama. Agape mungkin masih mulai ke situ gitu. Kalau saya disakiti, bisakah saya mengasihi orang itu? Enggak gampang, saudara. Tapi Tuhan, saudara tinggalkan Tuhan, saudara pikir Tuhan udah gak mengasihi saudara? Enggak, Tuhan tetap mengasihi saudara, amin. Ini yang luar biasa, saudara. Makanya dikatakan, kalau kita ngerti ini, hal yang kedua, takkan kekurangan aku. Gak akan kekurangan, saudara. Nah, sehingga kalau kita bisa ngerti akan hal ini, saudara, maka sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, kita dapat berkata, Tuhan engkau baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, apa terus? Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin, saudara. Apapun yang terjadi bukan berarti rumput hijau aja, saudara. Bisa juga lembah kelam. Tetapi selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Buka 2 Korintus 1 ayat 3, 4, dan 5. Coba di multimedia, kalau saudara bawa Alkitab, saudara boleh kata. Ini ayat luar biasa, saudara. Luar biasa sekali. Dua Korintus 1 ayat 3. Udah? Oke, kita baca sama-sama ayat 3, 4, dan 5. 1, 2, 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Stop, cukup. Saudara, Paulus sebelum kenal Tuhan Yesus dan melayani Tuhan, hidupnya itu rumput yang hijau, saudara. Air yang tenang, namanya baik, posisinya enak, jabatannya tinggi, dihormati. Tetapi ketika dia ikut Tuhan Yesus, dia melayani Injil Tuhan Yesus, keadaannya jadi lembah yang kelam. Tadinya gak ada musuh, sekarang ada musuh. Tadinya dia musuhin orang, dia musuhin orang Kristen. Tapi hari itu ketika dia menginginkan Injil, dia jadi musuh orang-orang. Musuh pemerintah, musuh orang Yahudi bangsanya sendiri. Saudara. Bayangin. Saudara.
Tapi apakah Paulus berkata, Tuhan, bagaimana ini semuanya? Aku melayani engkau, keadaanku bukannya rumput hijau lagi, air tenang lagi, tapi kenapa aku berada dalam lumpur, dalam lembah yang kelam? Enggak, saudara. Ini salah satu pernyataan Paulus yang luar biasa, saya katakan. Nanti saudara boleh baca di rumah, ya. 2 Korintus 11 itu saudara akan bagaimana penderitaan Paulus. Dia bisa berteriak sama Tuhan gini, Tuhan, dulu saya sebelum melayani, saya nggak pernah kelaparan. Kenapa sekarang saya kelaparan? Tuhan, dulu sebelum saya melayani, saya nggak pernah dicambuk. Kenapa saya sekarang dicambuk? Tuhan, saya nggak pernah dilempari batu. Saya ngelemparin batu. Kenapa sekarang saya dilempari batu? Itu Paulus ngomong gitu. Itu keadaan yang dia terima. Tapi apakah Tuhannya berubah? Apakah mindsetnya berubah? Ini dikatakan, terpujilah. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Maka tadi katakan Daud kan, ketika Daud berada dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak berkata aku membimbing engkau, enggak. Aku ini penghiburan. Paulus dihibur oleh Tuhan, sehingga dikatakan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Oh saudara, kalau kita lagi menderita, kita lagi kena masalah, saudara kira-kira sanggup gak menghibur orang? Susah ya. Aduh, gua aja lagi kayak gini. Sorry deh, lu cari jalan sendiri aja. Masalah gue juga belum selesai nih. Begitu kan? Tapi Paulus berkata, dia dapat penghiburan dan penghiburan itu membuat dia bisa menghibur orang lain. Bukan berarti Paulus selesai masalahnya. Bukan berarti Paulus udah dikeluarin dari masalah. Enggak saudara, waktu dia nulis ini dia masih diuber-uber, masih dimusuhin, masih mau dibunuh. Masih sampai akhir hidupnya. Maka dia katakan darahku sudah mulai tercurah. Ya kan? Aku menjelang garis akhir. Jadi sampai akhir darahnya masih tercurah saudara. Tapi darah yang tercurah itu, penderitaan yang besar itu, dia bisa berkata, aku bisa menghibur orang lain. Kenapa? Bukan karena dia hebat, karena penghiburan yang diberikan Tuhan kepada Paulus. Hari ini saudara, Tuhan sama. Ketika saudara mungkin dalam berbagai-bagai penderitaan, Tuhan akan memberikan penghiburan yang berlimpah-limpah. Amin saudara. Makanya dalam Matius 10 ayat 28, Tuhan Yesus berkata begini, marilah kepadaku orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan apa? Aku akan memberikan kelegaan. Ya, Yesus tidak berkata, mari yang letih lesu berbeban berat, aku angkat bebanmu. Kamu enak deh jalan enteng, biar aku yang pikul bebanmu. Enggak. Tuhan berkata, aku memberikan kelegaan. Ketika saudara berada dalam kesesakan, coba belajar doa yang benar. Tuhan terima kasih buat keadaan ini. Berikan aku kekuatan, berikan aku kelegaan, supaya dapat melalui semua ini. Amin saudara. Angkat beban saya Tuhan, enggak bisa. Tuhan enggak bilang angkat soalnya, Tuhan ngasih kelegaan. Tuhan ngasih jalan ke luar. Kalau jalan keluar ada, yang mesti jalan siapa saudara? Saudara tanya saya, mana jalan keluar Pak? Tuh. Yang mesti jalan siapa? Saudara sendiri kan? Jalan keluar. Ya. Jadi ketika saudara dan saya berkata, Tuhan adalah gembala yang baik. Maka hal yang kedua adalah takkan kekurangan aku. Saudara gak akan kekurangan. Gak akan kekurangan sukacita. Nggak akan kekurangan damai sejahtera. Tuhan melimpahkan seluruhnya untuk saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, ketika saya waktu itu mendengar Pak Yopi dulu ya dia bersaksi, saya mungkin pernah bersaksi tapi saya ulang lagi karena ini begitu indah. Ketika Pak Yopi berkata bahwa kansernya harus di kemo, saudara setelah selesai kemo dia begitu ketakutan, dia bersaksi di doa pengerja bareng-bareng kami semua. Saya begitu ketakutan seperti roh maut yang menekan saudara. Ya, di rumah sakit.
sendirian setelah saya operasi, kan nggak boleh temenin saudara ya, karena masih dalam ruang pemulihan. Itu dia begitu takut karena begitu banyak orang yang meninggal di situ saudara. Saudara, tapi dia bilang dia berdoa, dia menguatkan iman. Saudara, sepertinya biasa saja, loh kok Pak Yopi toh yang punya rumah doa, yang ada mujizat, kenapa nggak ada mujizat? Kita mungkin menganggap ya nggak dapat mujizat ya, enggak saudara. Tapi kesaksian itu sangat menguatkan saya. Betul, luar biasa ya ini Pak Yopi. Dia harus melalui kemoterapi, dan itu nggak mudah. Dia harus melalui kemoterapi, tapi imannya tetap teguh. Dia tidak kecewa sama Tuhan. Dia tetap berjanji akan melayani Tuhan kalau sembuh. Kalau Tuhan kasih kesembuhan. Saudara, itu yang memuatkan saya. Dapat mujizat kita tepuk tangan dong, haleluya. Lah kalau saya nggak dapat mujizat gimana? Contohnya saudara. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita, maka katakan kekurangan kita. Yang kedua saudara, di dalam ayat kedua dan ayat kelima, ada dua keadaan yang berbeda. Dalam dua keadaan yang berbeda ini, disitulah kita bisa mengenal Allah lebih dalam. Kalau saya dan saudara, kita sama-sama pergi ke sebuah taman laut yang indah. Ya. Airnya bening, ada ikan-ikan yang luar biasa saudara di sana. Kita sama-sama jalan ke sana. Saudara, mungkin sebagian dari saudara naik perahu, kelilingi laut itu, lautnya tenang, airnya hijau kebiru-biruan, bening, indahnya, ada ikan-ikan. Sebagian dari saudara mungkin ada yang snorkeling, tahu snorkeling? Pakai Google gitu, pakai alat napas, berenang sambil matanya ke dalam. Ngeliatin ikan. Tapi sebagian lagi mungkin ada yang scuba diving. Yang nyelam sampai ke dalam, berenang. Saudara, saya tuh dulu pernah kerja di perusahaan namanya ASEAN Aquarium. Dia itu eksportir ikan hias. Itu ikan diambil dari seluruh Indonesia, saudara, diekspor ke Eropa, ke Amerika, saudara. Dan ditampung. Nah, saya kerja di penampungan itu, saudara. Itu saudara, saya melihat indahnya bukan main itu ikan. Yang lebih indah lagi, kalau ikan kan kelihatan, itu indah udah. Ada yang namanya letter 6, angkanya 6 gitu kan ya. Ada yang namanya ikan anemon gitu kan, yang garis-garis tuh kayak Finding Nemo gitu kan. Nah itu, tapi saudara yang lebih indah, itu karang laut yang di dasar laut saudara. Itu kalau diambil saudara, kalau dia aneh gini gak kelihatan apa-apa, cuma hijau doang. Tapi begitu direndam dalam air, itu dia bisa berubah warna, bisa biru, putih, orange. Sehingga banyak ikan diam di situ. Dan itu hidup saudara. Itu indah banget. Nah, kalau saudara semua yang pernah ke taman laut ini, kemudian saya berkata sama saudara, saudara pernah ke taman laut? Pernah pasti jawabnya. Kita semua pernah pergi. Tapi kalau saya tanya, siapa yang paling kenal tuh taman laut? Menurut saudara siapa? Yang naik perahu, yang snorkeling, apa yang scuba diving? Yang scuba diving. Yang paling tahu indahnya itu taman laut. Saudara perhatikan baik-baik. Kita lihat Mazmur 23. Ya. Kita lihat. Di dalam ayat 2, saudara udah buka Alkitabnya? Ya. Saya mau tanya saudara nih, kuis. Ya. Di dalam ayat kedua dan ketiga, Tuhan itu digantikan dengan kata apa? Iya. Iya itu siapa? Orang ketiga. Belajar bahasa Indonesia kan ya. Dia itu orang yang orang yang pertama siapa? Orang kedua? Orang ketiga? Oke. Di dalam ayat keempat dan kelima, Tuhan itu digambarkan siapa? Allah. Baca dong. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab, coba buka ayat 5, coba tolong, ayat 4. Tuhan itu digambarkan dengan siapa? Engkau. Engkau sama dia dekatan siapa? Ya. Kalau saya dapat iPad dari Pak Riki, kemudian datang Pak Hendra, Pak main apa? Main iPad, tuh dia yang kasih. Dia, oke, dia yang kasih. Saya tertarik sama ini nih, iPad-nya. Dia yang ngasih, Riki, ya kan.
Tapi saudara, ketika kita lagi kesulitan, saya lagi sulit, saya ngomong, Rick, tolong saya. Kenapa Pak? Begini-begini. Pak Hendra nanya. Ya. Kenapa Pak? Ini, Ricky, engkau sudah tolong saya. Betul nggak? Enggak dia lagi ngomongnya. Engkau sudah tolong saya, Rick. Terima kasih, Rick. Gitu. Saudara lihat. Sekarang saya nanya saudara. Kapan kita lebih dekat sama Tuhan? Dalam ayat kedua atau ayat keempat? Amin? Amin saudara? Ya. Ayat kedua, ketika saudara diberkati, saudara cuma anggap Tuhan dia. Tapi ketika saudara dalam lembah kekelaman, dan Tuhan menyertai saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan akan panggil, saudara akan panggil Tuhan, engkau. Lebih dekat. Amin saudara? Oleh karena itu seringkali Tuhan membiarkan kejadian-kejadian yang sesak terjadi dalam diri kita. Supaya dia kepengen dipanggil engkau, bukan dia lagi. Amin saudara. Kalau kita diberkati, kita panggil, makasih ya Tuhan, makasih. Saya, yang penting ini, pemberiannya. Wah Pak Ipo luar biasa ya, Tuhan baik. Ya dia baik memang, baik dia. Tapi ini yang penting. Tapi ketika saya lagi kesulitan, Tuhan tolong, engkau. Ya. Jadi saudara lihat, kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, kita harus scuba diving. Mengenal taman laut lebih dalam, kita harus scuba diving. Kalau kita mau kenal Tuhan lebih dalam, kita tidak boleh kecewa ketika lembah kekelaman ada dalam hidup kita. Disitulah Tuhan akan menyatakan dirinya. Disitulah Tuhan akan lebih dekat dengan saudara. Disitulah saudara akan panggil dia, engkau Tuhan. Engkau juru selamatku. Engkau Bapa dan sahabatku. Yang percaya katakan amin saudara. Ya. Camkan baik-baik. 3 hal. Tuhan adalah gembala. Dia merendahkan diri untuk saudara dan saya. Jadi gembala. Menuntun, memangku, ya, menghimpun. Dengan hati-hati. Dan yang kedua, kalau kita bilang Tuhan adalah gembalaku, maka saudara akan mengalami takkan kekurangan aku. Dan yang ketiga, biarkan lembah kekelaman itu ada dalam hidup saudara. Bukan berarti saudara nikmati, bukan. Tetapi disitulah kesempatan kita untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saya undang musik. Kita naikkan pujian tadi sekali lagi.